sudah biasa dipakai untuk marawis, qasidah dan sebagainya di tempat itu. Dan setelah Ramadan juga kita insya Allah di tempat ini pun masyarakat sini pun akan digunakan untuk dari mulai Pak U dan Pak Ul itu. Ini nih ya, Pak U dan Pak Ul akan mulai ya. Pak U masyarakat sini akan mengoperasikannya, dan Pak Ul nanti adalah para alumni kita semua, teman-teman yang hebat. Baik, ini semoga kita semua ya menyadari bahwa tugas orang tua itu ternyata tidak mudah ya. Menjadi orang tua, buku ini lahir karena saya memiliki 7 kesalahan terhadap anak saya. Jadi ini sebenarnya cerita saya, sehingga kalau sama berarti alhamdulillah ya. Berarti kita juga sama-sama belajar ya. Nah, salah satu dalam buku yang nanti kita akan launching, insya Allah nanti kita akan buat semarak launchingnya di online maupun juga offline. Salah satu kesalahan yang pernah saya lakukan dengan anak saya adalah membandingkan anak saya. Jadi waktu itu saya kedatangan anak saya bernama Zara dan Ziva. Mereka berusia kelas 3 SD. Ziva dapat ranking 11, sementara Zara dapat ranking 3. Dia satu sekolah, beda kelas. Sebagai orang tua, kalau Anda alumni Seven Wonders, ada namanya stimulus and response, betul ya? Ketika dapat stimulus dari Zara dan Ziva, langsung saya responnya malah negatif kepada Ziva yang dapat 11. Langsung saya wajahnya kelihatannya kayak kasihan, kayak kesel. Langsung saya bilang ke Ziva, Ziva, kenapa kamu gak seperti kakak kamu? Dan Ziva langsung nangis, langsung masuk ke kamar. Kakaknya ketawa, kakaknya merasa dapat angin dibilang oleh ayahnya, ya. Kakaknya langsung pengen melompat. Nah, saya kadang-kadang kita harus menjadi kayak tukang mandor. Kalau anak kita kayak mandor salah, kita mesti negor juga. Kalau enggak, bengkok lah bangunannya kan gitu. Jadi jadilah penghibur yang hebat, penghibur yang luar biasa, penghibur yang hebat. Nah, menghibur anak itu ternyata juga sedekah gitu, dan itu juga pahalanya banyak. Menghibur anak, dan anak kalau sudah dia alpha state ya, sudah nyaman, dia mulai banyak yang namanya keajaiban pikiran, keajaiban otak. Jadi ajaibnya otak itu kemudian kayak tertutup ketika dia sudah nggak nyaman, sudah saya dengan memeluk saya, rasanya itu kayak lelahnya itu dibayar tunai oleh Allah gitu. Mereka ya langsung meluk dan mudah ayah dan begitu luar biasa. Menghibur itu ternyata nggak mudah. Banyak guru yang bisa menghibur anak-anak di luar di sekolahnya, tapi di rumah dia gaji yang lahir hebat. Ada yang beda 10 tahun, beda 3 tahun, pasti beda ya. Di dalam Seven Wonders misalnya ada anak yang tipenya kolerik, melankolis, phlegmatis, ya, ada sanguin populer, ada melankolis, phlegmatis, dan itu ternyata berbeda-beda. Ada anak yang tipenya memang sanguin itu adalah anak yang tipenya adalah ceria, pasti cirinya kalau dia pulang ke rumah bawa teman. Betul ya? Bawa teman-temannya banyak, di rumah pun bisa ngatur. Banyak temannya, tapi mungkin adiknya tipenya melankolis, nggak punya teman. Ibunya bilangnya apa? Kamu bisa nggak sih kayak kakak kamu, temannya banyak, kamu di kamar terus kayak gini, ya apa nggak bosan gitu? Ya teman kakak kamu itu kalau pulang temannya banyak, tuh main sana. Jadi banyak anak tuh mentalitinya down sejak kecil, dan itu akhirnya kadang-kadang oleh orang tua penyebab utamanya. Dan dia mulai kurang percaya diri, ya, karena dunia anak tuh butuh audiens, dan audiens itu kemudian nggak ada dari orang tua. Jadi itu yang juga ya sering kita alami ya. Anak-anak kadang-kadang ada anaknya yang phlegmatis. Orang phlegmatis itu kan kamu lari sana, lari juga basah, jalan juga basah gitu. Jadi dia memang terlalu pelan ya. Tapi bukan dia nggak mau berubah. Di dalam psikologi perkembangan anak itu memang sel darah merah yang memang itu bawaan dari lahir.
ya hanya bisa di move, dinaikin, tapi nggak bisa orang phlegmatik jadi sanguin. Ya, orang yang sanguin nggak menjadi melankolis misalnya, karena masing-masing dari mereka memang berbeda. Tapi kebanyakan orang tua ya biasanya akan melakukan yang sama kepada anak-anaknya, ya, serba ingin sama. Ternyata serba ingin sama ini menjadi salah satu ya yang dikaji dalam Seven Wonders of Excellent Parenting, bahwa kita nggak bisa membanding-bandingkan. Apalagi anak-anak teman-teman di sekolah yang beda keluarga dan sebagainya, ya tentu saja kita masih punya terapi yang berbeda-beda, ya, coaching yang berbeda-beda. Ini yang menjadi salah satu cerita kenapa kemudian muncul Seven Wonders of Excellent Parenting. Dan juga di dalam buku ini juga diajarkan tentang pranatal, bagaimana menjadi anak sebelum dia lahir kepercayaan diri kepada anak. Termasuk ya contoh kayak Zara Ziva, waktu itu bunda lagi dalam keadaan terutama bingung, ya, bingung itu artian suami selalu disalahkan, tapi satu sisi juga orang tua itu suami juga belum punya penghasilan yang mapan dan hanya bisa menangis, ya. Kemudian walaupun afirmasi tapi masih selalu seimbang, selalu dualitas gitu. Dan itu dialami masa-masa sulit, apalagi Umi membela saya, Baba menyalahkan saya, akhirnya dia bisa ngomong istri langsung. Apalagi kayak di hotel, di kolam renang, pasti punya teman di situ. Itu sih ya. Kalau kembar ya dia asik dengan kembarannya gitu. Dia asik. Jadi waktu kembar masih kecil itu jam 5 sudah bangun, lagi ada ngobrol berdua itu, lagi asik ngomongin apa gitu berdua. Kembar sudah seperti itu. Jadi ternyata memang sangat berpengaruh. Kalau kita sekarang anak-anak sudah besar, ya, dilatih berani melakukan terobosan, dan kita melihat kita bisa nggak sih untuk tetap mensupport walaupun dia mungkin harus lagi ya, biar agak ada lagi baru naik ke atas, ya. Jadi masa lalu dibahas. Nah ini kan sementara dalam rumah tangga, dalam komunikasi parenting selalu ada problem, selalu ada masalah. Ya kadang-kadang anak berputusan yang salah. Ya orang mertua saya misalnya anaknya menikah dengan mantu yang salah, yaitu saya. Ya tiap hari itu diomongin selalu salah. Kenapa sih nikah sama orang kayak gini? Kenapa sih nikah sama orang punya rumah? Kenapa sih nikah sama orang punya organisasi dia pondok ini satu buku di Bintaro, dikali seluruh Indonesia, media berapa kan banyak juga kan. Nah, kalau media besar itu satu hari 10 buku, dikali berapa outline. Nah itu kalau bukan Allah turun tangan ya sulit juga. Saya nggak ada marketingnya juga belum ada. Saya waktu jadi buka training itu karyawan cuma satu, itu saya sendiri, betul ya. Ada nelpon dengan Pak Nakoy, bukan gitu ya. Ini siapa? Aldi gitu. Itu ada saya juga. Oh Pak Aldi, saya mau undang Pak Nakoy gimana? Bisa gitu. Oh, Pak Nakoynya ada. Sebentar ya. Oh ya ada Pak. Saya juga itu padahal ya. Kan nggak ketemu gitu ya. Jadi ya dimulai dari garasi rumah. Tapi waktu itu klien sudah puspitek, sudah nelpon karena dari buku. PLN sudah dari buku tapi kantor nggak punya, karyawan hanya satu, saya sendiri ngangkat telepon iya dan sebagainya. Jadi sampai hari ini ya karena memang Allah gerakan itu. Akhirnya jadi dari buku itu kemudian training berjalan. Karena bukunya dianggap bagus oleh pembaca, akhirnya klien juga merespon sendiri, buku itu akhirnya menjadi marketing sendiri. Laki-laki dan sensitif, ya laki-laki kadang dia butuh sekali doang, karena memang jiwa dia jiwa pemimpin, dia nggak mau direndahkan. Laki-laki itu ya hanya butuh satu, dihargai. Perempuan dicintai. Itu dari basicnya kayak gitu, mau dia laki-laki besar suaminya atau anaknya sama. Jadi anak laki-laki itu butuhnya dihargai. Kamu hebat ya, itu butuh anak itu. Tapi perempuan kamu hebat tuh nggak biasa aja kalau perempuan itu. Kamu cantik ya, tuh dapat dia. Kamu hebat banget ya, perempuan tuh feelnya nggak masuk. Kan nggak ada yang lagi bagus-bagus ya hari ini. Tapi ternyata sendalnya bagus, ya pujilah sendalnya. Sendal kamu bagus ya, nah dia dapat di situ. Ya anak laki-laki ya, tadi kamu nilainya bagus ya. Nah, anak laki-laki itu butuh yang seperti itu, suasana seperti itu, kemudian merasa bahwa I am leader. Ya dan itu
simple, tapi terkadang diremehkan. Ada tesnya. Nanti ada kalau jadi trainer juga ini yang akan dibedah, yang dilatih ya. Ini ya teman-teman yang brain ya. The second learners from good. The second learners to great. Ku sadari siapa diriku, kemana